Setelah Guru Gembul datang ke RA, dunia menjadi sangat ramai, dunia medsos minimal, dan perbincangan-perbincangan di masyarakat. Saya itu kan sedang mengadakan acara di rumah. Nah, yang pasang-pasang panggungnya ngomongin tentang nasabah Alawi batal. Mereka nggak tahu saya konten kreator. Ya saya diem aja. Ya artinya isu ini sudah nyampe ke lapisan masyarakat paling bawah. Sudah nyampe di warung-warung kopi, di tongkrongan-tongkrongan. Apalagi kemarin setelah perdebatan, masyarakat menyaksikan, memperhatikan, dan lain sebagainya, saya kira. Ya, dan itu bukan satu momen saya menemukan masyarakat sedang berbicara tentang polemik nasab itu. Pokoknya udah menjadi konsumsi masyarakat, dan masyarakat karena memadukan polemik ini dengan realitas Habib yang tanda petik terkenal loh, dawir, suka minta-minta dan lain sebagainya, akhirnya kan ada kecocokan teori dengan realitas. Nah, kalau mereka teori dengan realitas nggak nyambung. Misal mereka ngeklaim sebagai wa yutahhirukum tathiro, itu teori mereka gunakan untuk kemudian mempertebal bahwa mereka memang layak, patut, harus dicintai dan dihormati serta diikuti, kan itu ya. Mereka buat teori itu, kemudian kita cocokkan di lapangan. Bener gak mereka wa yutahhirukum tathiro? Nggak cocok, teori nggak nyambung dengan realitas. Klaiman teori tidak nyambung dengan realitas. Kalau apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dan yang lainnya, teorinya nyambung dengan realitas di lapangan, akhirnya kan menerima, secara sadar atau tidak sadar menerima masyarakat loh. Oh iya, pantesan kayak gitu, kan itu kesimpulannya, konklusinya kan kayak gitu, pantesan kayak gitu. Begitu saudara ya. Dan sekarang Guru Gembul terang-terangan menantang Hanif Alatos, dan Hanif Alatos menolak tantangan itu. Udahlah, jangan alibi kemana-mana, intinya menolak. Oh ini padat jadwal ceramah dan lain sebagainya, padahal sebelumnya sudah ada janjian tuh Guru Gembul itu sebelum datang ke RA, janjian dulu kata Guru Gembul. Oke, kita datang, saya datang, tetapi Anda kalau kemudian saya mengundang harus datang juga. Oke, disepakati, dan kemudian itu sekarang dilanggar, dan kita bisa menyimpulkan betapa liciknya kan mereka. Licik kan? Lah itu ya, silahkan masyarakat bisa menilai kok. Coba dengarkan sama-sama nih. Saya udah merangkum dari video 18 menit durasi Guru Gembul menjadi 6 menit, khusus bab-bab tentang Hanif Alatosnya aja, poin-poin besarnya. Saya terpaksa lagi harus bahas Habib ini karena jadi kemarin itu gini Baraya, kan saya tuh diundang oleh Robitoh Alawiyah untuk diskusi atau debat dalam tanda kutip terkait dengan nasab. Nah, pada waktu itu sebenarnya saya jelaskan di video yang itu bahwa saya tuh sebenarnya agak keberatan dengan undangan ini. Karena apa? Ya karena ada kesan arogannya, di mana undangan itu undangan sebagai pembicara tetapi sudah ditetapkan tanggal 8 gitu, tanggal 8 September. Jadi bagaimana ceritanya kalau misalkan saya nggak bisa gimana? Nah, ternyata juga itu para muhibinnya itu sudah mempersiapkan amunisi kalau tidak hadir sama dengan Al-Kaburi gitu. Ya, dan banyak sekali lah pertimbangan kok kesannya ini seperti arogan gitu. Dan saya juga sudah jelaskan kok kesannya bisa seperti ini gitu ya. Tapi ya apa boleh buat, karena pada waktu itu saya luang, kebetulan sekali saya luang, maka ya saya menghadiri acara itu, acara dalam tanda kutip debat itu, dengan catatan bahwa nanti saya akan datang melakukan kunjungan lagi 2 kali lagi di luar tanggal 8 itu untuk berdiskusi, untuk mencari ilmu, untuk melihat manuskrip dan sebagainya. Saya syaratkan itu. Jadi boleh nggak nih saya datang ke sana? Oh iya, sangat boleh, dengan senang hati kata panitia itu, dan saya juga akhirnya menjadi senang dan antusias. Nah, tetapi setelah saya diundang di sana dan ditraktir dan diongkosin, terima kasih banyak oleh panitia dan oleh beberapa orang yang sangat ramah dan baik hati di sana. Di antaranya adalah Pak Fikri Syahab dan lain sebagainya, dan para senior-senior di sana. Tiba-tiba 2 hari berikutnya itu ada video dari Pak Habib Alatos, Pak Habib Hanif Alatos, yang memframing saya gitu dengan, jadi
kan saya tuh komitmen kalau misalkan saya diskusi itu saya nggak akan framing, nggak akan bahas individu, nggak akan bahas figur tertentu, tapi fokus pada perbuatannya gitu kan. Tapi itu mungkin memang kurang populer di kalangan masyarakat kita gitu. Jadi Habib yang kemarin yang mengomentari saya, Pak Habib Bahar gitu ya, itu fokus pada pribadi gitu ya. Kemudian Pak Habib Hanif Alatos juga fokus pada pribadi, tapi pribadi saya gitu. Ngebahas saya liberal dan sebagainya gitu. Nah ini kan kecewa gitu, tapi gak apa-apa lah, itu hak mereka, sama seperti saya sering buat video tentang mereka juga boleh bikin video tentang saya. Cuman di situ bukan soal gagasan, bukan soal ide, tapi soal pribadi, ada framing di situ. Makanya saya minta, ya udah Pak Habib Hanif Alatos, saya minta diskusi sama Baraya ini, mau nggak? Kan janjinya ya, kalau saya diundang tanggal 8 dan saya hadir, maka saya boleh mengundang balik gitu kan. Dan saya sudah menyiapkan 2 kali gitu. Untuk, nggak apa-apa saya datang ke sana lagi juga nggak apa-apa. Nah, tapi ternyata Pak Habib Hanif Alatosnya sibuk, tidak mau. Bahkan saya juga sudah kirim di kolom komentar beliau itu, ayo kita diskusi, tapi tidak mau ternyata ya. Ya karena apa? Karena katanya sibuk dalam waktu dekat ini, apalagi mau keluar negeri gitu. Nah ini yang mengecewakan saya, karena ya seperti tadi saya katakan, saya diundang itu udah ada tanggalnya, tanggal 8 gitu. Ya sudah saya datang, tapi dengan catatan nanti saya akan datang berkunjung, atau misalkan saya mengundang diskusi gitu. Dan saya tidak mematok tanggalnya berapa, bebas aja, sebisanya aja pada waktu itu, kalau bisa ya ini. Tapi langsung dijawab bahwa sekarang tidak ada waktu gitu. Jadi ya saya kecewa. Kan jadi gini Baraya, pengusaha itu asetnya adalah kepercayaan publik. Politikus itu asetnya adalah kepercayaan publik. Agamawan itu asetnya apa? Juga kepercayaan publik. Makanya junjungan kita disebutnya Al-Amin, karena memiliki kepercayaan publik. Ya. Tapi baiklah, kita langsung ke konten aja ya. Jadi saya tuh keberatan ketika ada framing dan ad hominem pada saya, serangan ad hominem terhadap saya, yang saya disebut liberal, kemudian materialis, disebut ateis, darwinis, bla bla yang seperti itulah ya, yang semacam itu. Ketika saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai atributnya itu tidak bisa diilmiahkan. Sejauh yang saya ketahui justru sebaliknya, kaum muslimin arus utama, mau yang namanya Sunni, mau yang namanya Syiah, mau yang namanya Mu'tazilah, mau yang namanya Sufi, mau yang namanya Wahabi atau kelompok Sunnah atau apa segala rupa, itu bersepakat bahwa Allah memang tidak bisa untuk diilmiahkan. Jadi saya bingung itu argumentasi Pak Hanif Alatos itu dari mana mengatakan saya liberal, kemudian materialis, kemudian ateis dan sebagainya. Ya itulah ya, liberal bla 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 bla. Ketika saya mengatakan bahwa Allah tidak bisa diilmiahkan, justru saya bertanya, itu siapa yang berani mengilmiahkan Allah Subhanahu wa taala? Coba tunjukkan kepada saya metode ilmiah bagaimana untuk menjelaskan. Apakah dengan kabar-kabar? Ya iya, aduh ya sudahlah. Ya kalau kalah debat jangan nge-framing Baraya. Karena ada potensi setelah gibah Pak Habib Hanif Alatos ini, saya tidak akan datang ke Robitoh Alawiyah lagi, dan tidak akan mungkin ya tidak akan menerima undangan mereka lagi untuk berdiskusi. Ya, setelah kejadian ini, giliran saya ngundang malah nggak diterima, padahal udah janjian sebelumnya gitu ya. Maka ya dalam hal ini saya ingin mendeklarasikan dalam tanda kutip ya, kemenangan dan keberhasilan saya dalam debat kemarin. Karena apa? Karena kemarin itu waktu debat Robitoh Alawiyah itu yang saya bawa itu adalah bahwa jangankan nasabnya, metodologi untuk nasabnya yang digunakan oleh Robitoh Alawiyah itu adalah metodologi yang tidak memenuhi standar ilmiah dan tidak bisa dikatakan sesuai dengan kaidah-kaidah akademik, gitu kan yang saya katakan itu. Nah, kemudian perkataan itu tuh dikonfirmasi oleh kalangan Ba'alawi di Robitoh Alawiyah. Di antaranya adalah ketika saya mengatakan bahwa ini kan subjektif, ketergantungan pada tradisi lisan, dan tidak memiliki metodologi empiris yang ketat. Misalkan dalam tanda kutip tidak seketat hadis gitu. Nah ini 3 pernyataan ini kan semuanya sudah dibenarkan oleh mereka di forum itu. Begitu kan? Jadi ya dalam kacamata saya itu sudah berarti pengakuan bahwa ini tidak sesuai dengan standar akademik. Begitu. Nyesel gak kira-kira Guru Gumbul datang ke RA dengan segala fakta kelicikan mereka? Udahlah, kita katakan kelicikan aja.
nyesel, tapi memang menang, menang. Syukurlah Guru Gembul bisa datang ke RA kemudian menelanjangi satu persatu tokoh yang dianggap kontroversi, bahkan RA-nya itu sendiri. Beberapa malam kayaknya RA juga membuat judul yang begitu sangat arogan, Guru Gembul ilmiah, Guru Gembul versus Islami. Berarti kan seolah-olah mau mempertentangkan antara Guru Gembul dengan Islam. Kan gila. Itu resmi loh, dari Nabawi TV. Silakan cek. Buat judulnya kayak gitu. Definisi ilmiah Guru Gembul versus PS Islami. Udah mau memframing bahwa Guru Gembul itu tidak layak disebut orang Islam, bahkan cenderung mungkin mau membongkar syariat Islam, memusuhi Islam dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kan mau memprem kepada masyarakat demikian. Untuk apa? Untuk menghancurkan Guru Gembul secara moral tentunya, kemudian kredibilitas secara sosial dan lain sebagainya, itu supaya kemudian tidak dianggap lagi oleh masyarakat. Tapi sayang seribu sayang, masyarakat itu bodoh dan setolol yang mereka bayangkan. Saya kira masyarakat itu sudah sangat cerdas sekarang, bisa melihat siapa yang licik, siapa yang pemberani, dan siapa yang benar. Itu ya. Silakan simpulkan saudara. Satu kali lagi saya katakan, perlu ini tegaskan lagi bahwa isu nasab ini sudah nyampe ke akar rumput, dan akar rumput sudah meyakini bahwa mereka bukan zuriat Nabi, terkonfirmasi secara ilmiah, jangkau statistik dan lain sebagainya. Wis selesai ya, dan mereka mengkonfirmasi itu secara terang-terangan di RA kemarin. Mungkin tadinya bayangannya Guru Gembul itu siapa sih, nggak mungkin kemudian ucapannya diterima oleh publik. Ternyata diterima mereka yang kemudian diacuhkan. Kasihan deh lu. Dan karena kemudian kalah di momentum perdebatan, akhirnya framing lah, oh ini liberal, oh ini sesat ya, selesai kan. Tahu kan mereka sekarang siapa? Wis, nggak usah diperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada saudara.